datang kembali lagi di podcast Teras Damai 11. Belajar, berdiskusi, menginspirasi. Dengan saya di sini Lupita Haruna. Dan saya Zidan. Di episode kali ini kita bakalan bahas tema yang relevan banget, yaitu cara mengetahui kebenaran di era banjirnya informasi. Betul banget. Sama ini yang kita tahu nih sebagai apalagi kita anak muda Gen Z ya, kadang kan medsos tuh banyak banget informasi dan itu kayak rasanya kayak kita banjir banget informasi. Terus kayak banyak hoax jadinya. Bener banget. Masyarakat percaya aja ya kadang sama Betul. Hoax. Iya, kamu main semua sosial media nggak Lupita? Instagram, TikTok. Kan sekarang banyak banget tuh informasi pintunya. Gak cuman kayak dulu misalnya koran atau TV atau radio aja. Sekarang di mana-mana ada. Nah, narasumber kita kali ini juga gak kaleng-kaleng. Paling cocok lah untuk membahas tema ini karena beliau udah 30 tahun di media, udah ngerasain tuh transisi-transisinya semua. Kita kenalin aja langsung, kita ada sama Pak Suradi. Halo Pak Suradi. Halo, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Suradi ini memang kita tahu semuanya kalau dia dikenal aktif dalam bidang literasi media dan komunikasi masyarakat ya Pak ya. Bener banget. Khususnya dalam edukasi mengenai penyebaran informasi digital dan cara memilah informasi yang benar di tengah maraknya hoax saat ini. Betul. Ya semoga kita hari ini dapat insight yang sangat insight dan pengetahuan dari Bapak. Ya. Siap. Ini kan di era sekarang informasi dari mana-mana ya Pak. Ya. Informasi kayak apa sih yang layak kita percaya? Informasi yang kita patut percaya, terutama informasi dari institusi media yang clear, yang terverifikasi. Nah, kalau media sosial itu kan media pribadi, banyak yang betul, banyak juga yang salah, banyak yang valid, banyak yang keliru. Maka muncullah istilahnya hoax atau berita palsu. Kira-kira gitu. Oke, kalau di saat ini kan karena banyaknya hoax juga, itu masyarakat tuh banyak banget yang percaya hoax. Ya. Menurut Bapak tuh cara mengatasinya tuh gimana sih supaya kita nggak terlalu banyak yang percaya sama hoax gitu, masyarakat? Ya. Hoax ini melanda bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di kota besar di lain atau di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi ketika media sosial berkembang pesat sekarang, di mana-mana orang khawatir tentang berita palsu atau hoax. Nah, terus bagaimana nih cara mengatasinya atau memverifikasi berita hoax? Kembali ke media mainstream, media yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh company, oleh perusahaan yang terverifikasi. Sama Dewan Pers itu ya Pak? Kalau di Indonesia, media yang terverifikasi dengan Dewan Pers atau media warga, tetapi cara kerjanya seperti media mainstream. Iya benar-benar banyak tuh sekarang homeless media tapi yang profesional dikelolanya kayak Volkatif dan lain-lain itu lumayan valid. Kebanyakan mereka punya background media. Oh iya. Jadi, iya. Kalau di teorinya kan citizen journalism atau media warga. Jurnalis warga. Nah itu salurannya lewat Instagram, bisa lewat Facebook, lewat media sosial yang lain termasuk TikTok ya. Nah, harus kita kembali tuh ke media mainstream. Artinya media yang terverifikasi, yang punya badan hukum yang dikeluarkan oleh atau diverifikasi oleh Dewan Pers. Oke. Jadi meskipun kayak kita dapat informasi dari media sosial, kita harus tetap verifikasi lagi lewat media-media yang memang udah terverifikasi. Pasti, terutama informasi yang menyangkut kepentingan kita, kepentingan masyarakat umum, dan juga kepentingan negara. Karena kan banyak berita palsu menyangkut negara, menyangkut pemerintahan. Kalau informasi itu sekedar hiburan, kita nggak perlu verifikasi, ya lewatin aja. Tapi kalau informasi yang kita concern, kita punya perhatian, ini benar nggak ya? Timbul pertanyaan nih. Nah, kita verifikasi ke media mainstream. Oke. Tapi saya dengar kan Bapak dulu aktif di media cetak Ya. ya. Sampai sekarang juga masih di media cetak bahkan di web gitu Ya. kan. Kalau untuk khususnya kita kan dulu juga pasti tetap ada hoax gitu. Ya. Tapi gimana sih cara zaman dulu sama cara orang sekarang kan kita harus verifikasi gitu ke media yang memang udah terpercaya. Kalau dulu tuh gimana cara kita untuk milah hoax? Sebenarnya sumber informasi yang meragukan, sumber informasi yang bohong, sumber informasi yang keliru dari dulu dan sekarang ada. Diproduksi oleh masyarakat. Oleh masyarakat siapa? Masyarakat yang punya kepentingan atas informasi yang disebarkan.
kalau kita bergerak di media, misalkan jurnalis atau wartawan, baik TV, radio maupun cetak, ketika mendapatkan informasi, baik ditugaskan oleh kantor maupun atas inisiatif kita, kan informasi datang bisa dari masyarakat juga nih. Iya. Pak Sur atau Pak siapa ini ada informasi nih, nah, itu kan sumbernya dari masyarakat. Atau kita sebagai jurnalis dulu ditugaskan kantor, kita mendapatkan informasi, kita buat, kita verifikasi. Kemana verifikasinya? Ke pihak yang berwenang, misalkan informasi tentang kriminal, ya kita konfirmasi ke polisi, ke lembaga yang terkait. Informasi tentang kesehatan, banyak banget yang palsu. Kita informasi verifikasinya kemana? Ke dokter, ke rumah sakit. Jadi sebenarnya gampang kalau mau verifikasi berita yang meragukan. Kalau kita sebagai jurnalis atau wartawan yang ingin membuat berita, karena berita yang kita hasilkan kan untuk publik nih, dibaca publik, kira-kira gitu. Oke, kalau untuk sekarang nih Pak, ada badai AI kan kita. AI bisa jadi pedang bermata dua juga tuh kalau di pemberitaan. Kalau menurut Bapak penggunaan AI dalam jurnalistik tuh gimana sih Pak dalam pemberitaan? Kalau saya berpikir positif, artinya positive thinking. Justru saya diajarkan oleh wartawan-wartawan senior ketika saya dididik sebelum bekerja. Tolong dong kasih informasi yang lengkap, yang komprehensif dari berita yang kamu buat. Maksudnya apa? Kita meliput nih peristiwa apapun, apakah pendidikan, sosial, budaya, politik, selesai. Tambahkan tuh satu alinea di bawah. Informasi yang melengkapi informasi awal. Jadi ditambah, jangan pelit. Tapi tambahan informasi itu kita cari di mana? Waktu itu tradisional, bisa dari buku atau dari koran sebelumnya, dari majalah. Kalau sekarang kan tinggal ketik ChatGPT, benar nggak nih? Oh, atau informasi kita lagi bikin berita tentang kegiatan kampus. Kita tolong dong ChatGPT bantu kami untuk menjelaskan sedikit tambahan, itu bisa. Oke. Jadi sebenarnya esensinya sama. Jadi ChatGPT berfungsi melengkapi, atau kalau kita ragu bisa konfirmasi ke ChatGPT juga. Tapi bukan berarti ChatGPT pemegang otoritas tunggal kebenaran. Oh iya, berarti harus kontrol manusianya juga yang utama. Karena dia sendiri kan bersumber dari informasi yang termuat di digital. Kalau dari misal nih pengalaman Bapak sendiri selama 30 tahun ada di media gitu kan. Ada nggak sih kayak salah satu kasus atau beberapa kasus hoax yang menurut Bapak tuh sangat berbahaya gitu, informasinya tuh memprovokasi masyarakat dan masyarakat saat itu tuh pada banyak yang percaya gitu. Nah, biasanya di gerakan-gerakan politik waktu itu masih tradisional. Mungkin sebelum zaman WA, sebelumnya lagi kan zaman BlackBerry ya. Sebelum zaman BlackBerry kita mengenal pakai pager, informasi yang bisa menghubungkan satu sama lain antar kita. Cuma lewat operator, nggak langsung. Kalau WA kan langsung. Nah, ketika gerakan-gerakan demonstrasi tentang apapun, biasanya di situ beredar informasi yang nggak valid, yang keliru. Misalkan datang dong di tempat A, gedung DPR misalkan, atau di bundaran HI atau dimanapun gitu kan. Nah, bisa saja informasinya nggak benar karena isunya itu dimasukkan kita akan demo tentang ini, tetapi kenyataannya di lapangan nggak ada. Informasi tentang kita akan turun 50.000 orang, yang datang cuma 1.000 orang, itu kan sebenarnya juga berita nggak bagus. Nah, itu udah ada. Membuat gaduh gitu ya. Nah, jadi tinggal kita memverifikasinya. Kalau kita di lapangan sebagai jurnalis, kita meliput langsung. Kalau kita meliput langsung, kita bisa tanya korlap demonstrasinya atau otoritas yang berhak memberikan keterangan. Kira-kira gitu. Sama ini Pak, kan tadi kalau misalnya soal verifikasi itu terkait banget sama literasi. Ya. Boleh kasih tips untuk masyarakat supaya dia punya literasi digital yang baik tuh gimana sih caranya? Ya. Nah, tadi saya sebutkan hoax menjadi persoalan di dunia karena berkembangnya media sosial. Ada upaya untuk mengurangi hoax, bukan menghapuskan ya. Hoax kalau kita baca sejarahnya kan juga di zaman yang lalu-lalu ada. Nah, di zaman media sosial untuk mengurangi hoax adalah literasi. Karena itu termasuk di Indonesia disuarakan, dikembangkan terus bagaimana tiap masyarakat mendapatkan
edukasi atau literasi tentang digital. Kalau kita bicara literasi yang umum kan ada literasi digital, ada literasi membaca, literasi keuangan, literasi menulis. Tapi dalam kaitan informasi digital, literasi digital. Artinya anggota keluarga kita, komunitas kita, atau kawan kita, keluarga kita, kalau membaca informasi di media sosial itu kan bagian dari digital. Iya. Tolong jangan langsung dipercaya. Apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan kita, atau hal-hal yang terkait dengan keuangan takut rugi, kita tanya dulu nih ke siapa? Otoritas yang tahu tentang itu. Itu namanya literasi. Soalnya kan kadang kalau kita di medsos kan kadang ini cuma banyak. gambar, terus habis itu ini judulnya doang, headline-nya Di grup kan. WhatsApp keluarga tuh Iya, biasa terus langsung kirim-kirim baru aja. denger headline-nya yang bahkan kadang di clickbait gitu kan Iya. Pak, dilebih-lebihin itu kadang orang udah langsung percaya tanpa dia baca mungkin informasi lebih lengkapnya gitu. Jadi literasi itu benar-benar sangat berpengaruh ke dalam dunia pemberitaan dan Bukan hanya berpengaruh, penting banget buat masyarakat dan juga buat kita sendiri nih, buat mahasiswa juga. Karena banyak informasi yang tingkat kebenarannya perlu diverifikasi. Apalagi menyangkut kepentingan kita nih, kita punya concern pribadi yang tinggi, atau menyangkut, wah ini menyangkut keluarga gua, oh menyangkut klien kita, oh menyangkut masyarakat kita. Nah, kita verifikasi. Nah, dengan kita verifikasi mendapatkan informasi yang valid, lalu kita share ke grup keluarga, ke grup teman, paling tidak kita memberikan literasi. Ini loh yang benar. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal literasi, kita geser dikit nih bahasannya. Kalau Pak Suradi itu punya komunitas atau taman bisa disebut komunitas? literasi ya. Katanya Taman baca ya, Taman baca. taman baca. Boleh diceritain nggak Pak soal itu? Ya mungkin sedikit ya, meskipun kaitannya ada juga bersinggungannya. Iya. Kami bersama istri membangun atau membentuk namanya Taman Bacaan Masyarakat Bukit Duri Bercerita. Letaknya di kawasan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kita ambil nama Bukit Duri untuk mendekatkan ada hubungan emosional tempat kita tinggal dengan masyarakat yang memang taraf kehidupannya mungkin kurang bagus dibandingkan wilayah lain. Nah, anak-anak di sekitar kampung tempat saya tinggal itu kami berniat atau punya kepentingan untuk mendidik mereka supaya dari sejak kecil sudah terbiasa dengan kegiatan membaca, menulis, dan kita sisipkan literasi digital. Kita sisipkan informasi yang terkait dengan media sosial yang baik, yang mana, yang buruk, yang mana, yang harus kita lihat mana. Karena anak-anak sekarang, anak-anak SD kan sudah punya media sosial. Udah punya handphone mereka sekarang. punya. Nah itu kita masuk pelan-pelan, kira-kira gitu. Oke, mulia sekali ya Iya. niatnya. itu sangat sebenarnya berguna untuk masa depan karena kan sebenarnya di sekolah sekarang juga udah digalakkan untuk memang wajib literasi. Betul. Terus menurut Bapak nih Ya. saat ini kan banyak banget nih media yang menyebarkan informasi kayak misalnya di Instagram atau di TikTok. Kita tahu misalnya ada yang kayak dianggap verifikasi centang biru gitu kan. Kayak akun itu kita bisa anggap percaya kalau dia ada centang birunya gitu. Tapi menurut Bapak tuh centang biru dan followers yang banyak itu pengaruh nggak sih, bisa dijadiin tanda nggak sih kalau informasi dari sana tuh valid gitu loh? Nah kalau kita lihat background siapa yang mendapat centang biru, preferensi kita terhadap orang yang bersangkutan, kita akan punya kesimpulan sendiri. Oh si A ini oke, benar. Oh si A kok dapat centang biru, padahal track record atau catatan dia sebenarnya nggak ke situ. Nah jadi menghadapi centang biru, kita jangan langsung percaya yang bersangkutan punya follower yang banyak atau punya basis massa tanda kutip kalau di luar media sosial yang banyak, belum tentu juga. Karena kan kita mendengar atau bahkan ada pernyataan resmi dari banyak orang, bisa lo follower beli supaya bisa dapat centang biru. Tapi banyak pegiat media sosial juga karena usaha dia, karena reputasi dia, karena informasi dia mendapatkan centang biru. Centang biru kan kalau menurut saya penghargaan terhadap orang yang bersangkutan. Sehingga yang mengikuti banyak informasi-informasi penting. Misalkan dokter, atau konten kreator, atau food blogger yang memberikan informasi tentang itu, kan banyak yang mengikuti, akhirnya dapat centang biru. Itu kan oke gitu loh. Jadi centang biru tapi juga belum tentu mempengaruhi
masyarakat, tergantung informasi yang diberikan. Tapi dia modal untuk jadi influencer produk-produk tertentu. Oh ya. iya. Terus nih Pak, kan kalau misalnya kita ngeliat homeless media gitu kan. Nah kadang banyak orang tuh lebih percaya ke homeless media gitu tanpa memverifikasi. Apakah itu menjadi kayak, bagi Bapak apa itu menjadi ancaman bagi media-media arus yang kayak misalnya mungkin yang biasa dipercaya sama masyarakat, dulunya dipercaya sama masyarakat, tapi mereka malah jadi pindah ke yang cuma di Instagram atau homeless media. Menurut Bapak itu jadi ancaman atau enggak? Gimana? Kalau ngelihat tren media sekarang, katakanlah orang menyimpulkan media menurun, pembacanya berkurang. Sebenarnya bukan karena ancaman media sosial. Karena banyak faktor yang mengitari kehidupan media dan perkembangannya. Era digital, kemudahan informasi, orang bisa mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia dengan gampang, otomatis mengurangi pertama spending uang dia untuk membeli media atau berlangganan media atau membaca media yang mainstream. Jadi perkembangan yang berubah ini salah satu indikasinya mengurangi minat orang membaca, mengurangi minat orang berlangganan atau membeli majalah, membeli koran atau berlangganan media. Sekarang kan kalau yang digital berlangganan. Saya sendiri berlangganan. Salah satu media yang saya percaya, bayar tiap bulan. Tapi ada juga kan, ngapain sih berlangganan, kita udah bisa dapat. Jadi kalau menurut saya bukan ancaman. Justru kalau di lapangan atau kita ngobrol dengan orang-orang media sosial ini saling bekerja sama dengan media mainstream. Dalam pengertian, kita yang bekerja di media mainstream harus membaca media sosial, apa sih tren yang berkembang. Isu itu bisa kita angkat untuk pemberitaan di media mainstream. Atau sebaliknya, misalkan Lupita dengan Zidan sebagai pegiat media sosial pasti dong ngikutin TV, radio atau media apa sih yang berkembang di situ, kita jadikan isu di media sosial. Jadi bukan ancaman. Oh, kalau khususnya ancaman terbesarnya di dunia jurnalisme di generasi sekarang nih, apa menurut Bapak yang jadi ancaman terbesar? Apa mungkin di cetaknya atau mungkin di secara visual digital kayak video, TV gitu? Itu yang biasanya akan jadi kena ancaman, dan ancaman terbesarnya itu apa gitu? Ancaman terbesarnya adalah minat masyarakat terhadap pemberitaan yang dikembangkan oleh media-media. Jadi arus utama ya Pak. Nah, artinya harus melihat sudut pandang masyarakat dalam melihat media, bukan sebagai ancaman. Kalau masyarakat menilai media yang biasa mereka baca sekarang tidak memberikan informasi yang cukup buat mereka, atau informasinya kalah dengan informasi lain, akhirnya mereka berkesimpulan, ngapain baca ini atau ngapain nonton TV A, TV B kalau beritanya nggak memuaskan pembaca. Jadi ancamannya sebenarnya bukan ancaman, kalau saya melihatnya tantangan terbesar dari awak media mainstream adalah bagaimana dia terus mengikuti perkembangan, mengikuti keinginan masyarakat. Apa sih keinginan masyarakat dalam kaitan berita? Mendapatkan informasi yang lengkap, valid, cepat, aktual. Itu tantangannya, bukan ancaman. Saya juga mau nanya, problem saat ini di homeless media tuh, di media-media yang ada di sosial media itu nggak cuman hoax kan sekarang tuh, karena mereka nggak diatur oleh Dewan Pers segala macam, jadi nggak ada pagar api tuh antara berita dan iklan tuh Pak. Ya. Biasanya kalau promosi, Bapak melihat hal itu gimana sih? Ya, kan tadi sudah saya bedakan media mainstream, media-media yang memang terbit oleh institusi perusahaan media, dan media pribadi atau media sosial. Keputusannya ada di tiap pribadi orang. Apakah dia ingin memuat atau mengupload narasi yang ingin dia buat, ditambah dengan audio, gambar atau video yang dia juga buat, atau dia ambil dari sumber lain tentang satu hal. Nah, keputusannya ada di jari tangannya masing-masing. Kalau di redaksi media yang mainstream, lapisannya berlapis-lapis sampai deadline, sampai waktu untuk upload atau untuk cetak. Misalkan di koran dulu saya ada rapat pagi, rapat siang, rapat malam. Rapat malam sampai mengikuti perkembangan lagi apa yang terjadi. Barulah masuk mesin cetak. Kalau media sosial, apa keinginan kita sekarang? Kita mau upload jam berapa? Hari apa? Nanti malam, tengah malam, subuh, bebas.
Tapi kekurangannya adalah namanya media pribadi pasti banyak kekurangan karena nggak ada masukan dari yang lain. Maka disitulah muncul unsur-unsur ya penyelewengan informasi. Kira-kira gitu. Oh, pembahasan kita udah sangat menarik dan dalam banget nih Pak. Nih, kita sebenarnya udah mau masuk kesimpulan. Saya mau tanya aja sama Bapak, kalau misalnya Bapak bisa rangkum dalam satu kalimat, gimana sih cara kita tuh bisa bertahan di era banjirnya informasi ini? Ya, banjir informasi, statement saya bukan hanya sekarang. Dari dulu informasi banjir. Media hanya menyaring, hanya memuat sekian persen dari informasi yang ada di bidang apapun. Nggak mungkin kan? Bidang pendidikan kita muat semua soal pendidikan, pasti yang terpenting. Bidang politik juga gitu. Artinya media hanya mengcover sedikit dari informasi yang berkembang. Nah sekarang informasi lebih banyak lagi karena hitungannya udah mulai detik kali ya. Setiap detik muncul dari TikTok, dari Instagram, dari Informasi Facebook. baru. Informasi baru. Gimana tuh kita pusing kan? Nah, solusi yang terpenting adalah bagaimana menyaring dari kebanjiran informasi. Pertama, yang terpenting buat kita pribadi, yang terpenting buat keluarga, terutama lagi buat masyarakat kalau menyangkut informasi publik. Oke. Nah, karena tadi kan bicara soal hoax. Yang paling bahaya dari hoax kan karena ada informasi palsu dan informasi yang menghasut atau mengajak mengambil tindakan tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu bahaya. Oke. Jadi itu juga sekalian jadi pesan buat penonton ya hari ini. Kalau misalnya saat ini tuh emang eranya tuh lagi emang banjir banget informasi, dan untuk kita tuh nggak terjebak di dalam hoax dan percaya sama hoax itu kita harus memverifikasi ulang informasi. Tapi jangan lupa loh, memang hoax daya tariknya tinggi. Ada emosional, ya kan? Ada informasi yang menurut netizen penting banget nih, langsung percaya, padahal itu salah. Iya, Oke, ini gak terasa. ya nggak terasa kita udah di penghujung Iya. Perasaan baru sebentar ya? Iya, Pak, sebentar kita ngomong tadi, Pak. Masih banyak banget sebenarnya yang bisa Benar. kita ulik dari Pak Suradi membahas soal media ini. Benar. Intinya kita harus lebih bijak lah ya kita untuk harus lebih menerima informasi. Jadi informasi itu jangan langsung dengar sekali doang, abis itu langsung percaya semuanya gitu. Oke. Nah, terus karena kita sudah selesai ini ya, Bapak terima kasih Pak sudah memberikan kita insight dan Terima juga kasih, ilmu yang sangat-sangat berharga untuk kita dan para penonton di sini ya. Terutama kita ya mahasiswa terutama produksi kita media, mahasiswa masa nggak ngerti bedain informasi, nggak boleh. Nah, baik Terasian, akhirnya kita sudah sampai di akhir episode podcast Teras Damai 11 hari ini. Oke, semoga episode kali ini menambah wawasan kita, wawasan teman-teman juga yang nonton untuk cek fakta dulu bagaimana pentingnya literasi digital dan lain-lain. Tetap terus pantengin channel kita karena kita bakalan terus Kita nih mau terus ngundang update nih, ngundang narasumber yang kredibel pasti di bidangnya gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bagiin video ini ke teman-teman kalian. Betul. Ikutin Teras Damai 11 terus karena kita masih banyak bahasan yang menarik ke depannya. Oke. Saya Lupita. Saya Zidan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.